Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan kita udah selesai week 6. Dan juga berarti London Games sudah selesai ya. Ya, padahal lumayan ya nonton London Games. Jamnya jam enak gitu, tapi cuma 2 match. Itu juga 2 match, ya timnya Tapi jangan salah. Jangan salah. Itu jangan salah. Justru pertandingan kedua London Games, gua aja sampai sekarang bingung itu gimana caranya bisa tendangan Beckham gitu, bisa misang gitu ya. Iya makanya. Iya, nah bareng sama gua lagi dan Nuha Oka di sini akhirnya bertiga ya. Sup. Nah, Akhirnya lengkap lagi. jadi Lengkap lagi nggak pakai lama, kita langsung aja mulai week 6 review. Yang nonton video seperti biasa jangan lupa subscribe, klik sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga di deskripsi video ini udah banyak link-link sosial medianya. Jadi jangan lupa buat follow semuanya. Oke, jadi gue bakal bacain skor-skor di week 6. Yang pertama ini Eagles lawan Buccaneers ya. Ya sebenarnya Eagles mau ngejar ya, cuman sayangnya terakhir taunting itu. Aduh, pemain Eagles ya. Ini emang taunting ini bikin permainan jadi soft banget ya NFL ya. Dia kayak robot tau gak nih pemain-pemain. TD balik kanan gerak udah. Anjir. Dosenin banget. Terus selanjutnya, nah, congrats buat Jaguars fansnya kalau ada kayaknya ya. Ada sih. ada. Ya. Bener. Congrats Ada. buat Gue jadi fans Jaguars ketika nonton London Games karena kan gue punya jersey-nya Travel Lawrence. Wes ya. Oh, iya. Berarti ini Jadi, jimat. At that time I was being a Jaguars fan at the time. Nah, tuh. Nah, itu nih jimatnya nih kemarin di Nuha nih. Dia punya jersey-nya Trevor Lawrence pas di Clemson. Akhirnya Jaguars menang di musim ini 23-20 dan menghentikan 20 kali kalah beruntun. Ampun dah nih tim. Terus next Packers lawan Bears, menang Packers 24-14. Itu gue masih inget banget Rodgers yang rushing touchdown terus teriak-teriak ke fans Chicago Bears, I own you. Yang anjing. Iya. Tapi emang iya dong, gimana dong? Itu dari 2008. Iya. 2008 tuh basically Rodgers ya ngalahin Chicago Bears mulu. Iya. Kalau nggak salah rekornya 21-5. Hah. Ya gimana dong? Ya emang Rodgers own Bears. Wikipedia-nya Bears ownernya diganti jadi Aaron Rodgers, anjing banget. Memang sosial media ya tai banget memang. Terus next Vikings lawan Panthers, menang Vikings 34-28. Ada apa dengan Panthers dari 3-0 jadi 3-3 ini? Panthers kenapa kau? Aduh. Kenapa dengan Darnold? Nah, lagi? iya ini Balik kenapa lagi ini? Umat lagi kayaknya langsung dejavu sama kisah dia di Jets. Di Jets sih ya. Kalau nggak salah tuh passing pertama dia langsung di interception loh. Ampun dah. Aduh, nih Pak Vikings juga menangnya berarti 2 kali menang di overtime. Ini juga yang terakhir itu yang field goal overtime apa bukan ya? Gue lupa. Nah, ini Vikings menangnya walk off touchdown. Terus next Chiefs lawan WFT, menang Chiefs 31-13. Mahomes tapi lagi-lagi lempar interception 2 kali loh ya. Kenapa ini Mahomes ya? Hero Ball mulai tidak berfungsi kelihatannya. Apa jangan kena curse adenya? Nah, gue udah males banget. Nggak usah dibahas, nggak guna bahas adenya, ngapain, najis. Nah, next ini sebenarnya pertandingan yang lumayan di hype ya. Herbert lawan Lamar, tapi Lamar bantai Herbert nih 34-6 ya. Kenapa Chargers nih? Terus next tim jagoannya Nuha, Rams menang Giants 38-11. Dan akhirnya kalau kalian ngikutin skorigami, ini skornya Rams Giants, ini skorigami akhirnya, ya Allah. Setelah 6 minggu akhirnya setelah 6 minggu menunggu, skorigami hadir juga. Gila, lega banget gue. Kalau nggak ada skorigami itu ibaratnya deg-degan gitu, lebih sama deg-degan kayak match itu. Aduh, kenapa ini nggak ada skorigami nih? Next ini Bengals lawan Lions, menang Bengals 34-11 dan Lions satu-satunya tim yang masih belum menang. Ya kalau Lions mah udah just another day at the office ya.
Mau gimana lagi? Gitu lah. Terus next Kakak dibantai sama rival divisinya nih, Colts ngalahin Texans 1-3. Gue udah speechless, gue sama basically satu timnya sebenarnya. Aduh. Ya, sama ini yang di belakang gue ini. Oh iya nih, Kuli ya. Aduh. Satu kalimat yang bisa gue simpulin adalah he is way over his head. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Sama Davis Mills kemarin 2 interception. Aduh. It sucks being a Texans fans. And by the way, next week Texas bakal ketemu Rams loh. Udahlah kak. Kak, week 7 gak usah nonton deh. Ikutan gue, tim gue bye nih. Week 7 udah gak usah nonton. Ada W4 Rams, but I'm not sure about that. But I don't want to underestimate Texas. But wait. Yeah. Besok minggu depan itu bukan lawan Rams, itu lawan Cardinals loh, lawan Cardinals. Cardinals lagi, Pak. Gue belum nonton, cuma buat mau ngelihat kembalinya Ma Boys. Oh iya anjir. Udah nyadar gue Hopkins sama Watt ya. Wah. Aduh, gila. Wah, gila, mantan. Berarti kayaknya gue, wait. Oh. Mantan nih. Aduh. Nah, Yes. Next ini Cardinals lawan Browns yang menang Cardinals 37-14. Cardinals masih jadi tim yang belum kalah. Gue mau nanya dikit, Cardinals contender apa pretender? At this point gue harus bilang kalau Cardinals itu adalah contender. Contender. Oke. At this point ya, karena memang 6-0 sebenarnya dengan jadwalnya Cardinals yang gak bisa dibilang gampang juga. Apalagi kan juga harus ketemu dengan NFC West, kan udah ketemu Rams sama Seahawks kalau nggak salah, gue lupa. Iya. 49ers. Sama Niners. Menurut gue safe to say Cardinals udah harus dimasukin sebagai contender Super Bowl, dan menurut gue emang udah neck to neck sih dengan Cardinals sama Rams yang memang kelihatannya bakal jelas masuk ke at least ke NFC Championship game sama Buccaneers ya. Menurut gue sudah dalam tanda kutip layak lah untuk dimasukin ke contender, bukan pretender. Kalau Cowboys pretender mungkin. Iya. Oke. Kalau Cowboys. Oke. Nah, next. Tadi baru aja diomongin Cowboys ngalahin Patriots 35-29 yang menangnya walk off touchdown oleh CeeDee Lamb ya. Yang terakhir dia dada-dadain, tapi ya nggak kena taunting lah, orang match udah selesai. Gimana kena taunting? Iya kan? Pinter juga ya CeeDee Lamb ya. Nah, terus Raiders ngalahin Broncos 34-24 nih. Broncos juga sama kayak Panthers dari 3-0 jadi 3-3 ya. Ini juga Raiders pertama kali match setelah John Gruden mengundurkan diri dan menang, untung aja ya. Nah, next ini alhamdulillah tim gue menang ya. Tapi gue juga heran kenapa tim gue menang ya, kan mau tanking katanya. Steelers menang 23-20, itu terakhir pemain TJ Watt ya, nggak salah emang. Lu dibayar mahal, langsung nonjok bola, langsung lepas. Aduh. Ganteng emang. Dan terakhir kemarin Bills lawan Titans menang Titans 34-31. Tapi nanti kita bahas yang tentang fourth down itu ya, nanti aja. Nah, pertama deh, Buccaneers lawan Eagles 28-22, Kak. Dari lu Buccaneers ini, ya walaupun ya menang lagi, tapi kenapa terakhir agak gimana gitu. Dan Brady lempar interception lah akhirnya. Iya, kemarin dia ada interception. Kayaknya musim ini tuh dia baru 2 atau 3 ya. Total semua di 6 game belakangan ini. Siapa si Brady? Brady 3 interception loh. Ya, it's fine lah. It's kemarin juga dia efisien juga dia. 34 dari 42 attempt, 290 yards, 102 passing rating, 2 touchdown. Walaupun tim kemarin tuh pertandingannya ya ada di ground game, ada di Leonard Fournette. Oh iya, Fournette ya, kemarin Fournette itu bikin 2 rushing touchdown. Dan dia juga ada 6 catches, 46 yards itu. Jadi Brady tahu kalau dia nggak
perlu untuk maksain untuk lempar ke Godwin, Mike Evans atau AB, walaupun AB kemarin juga monster game juga tuh, 9 catch, 93 yards, 1 touchdown. Kayaknya Antonio Brown bisa balik ke kayak zaman Steelers gak nih dia? Bisa jadi ya, tapi lagi-lagi kan opsinya Brady kan masih ada Mike Evans sama Chris Godwin. Kalau misalnya mau jadi Brady kalau misalnya mau jadi AB Prime ya AB-nya harus jadi WR1 murni kalau mau kayak pas dia di Steelers. Nah. Dan Brady sekarang ini punya strong ya dari musim lalu juga punya strong running game yang mungkin pas Patriots nggak selalu punya. Yang paling gue inget itu running back yang paling bagus buat mereka ya kalau nggak Corey Dillon ya LeGarrette Blount ya. Udah lama banget loh. Dan ya Brady itu butuh tuh kayak running back yang tipenya powerful yang bisa seradak sebelum kemana-mana gitu, dan Fournette itu ya fit the mold buat Brady. Jadi terbantu banget di Brady. Oke. No, kalau dari lo Eagles walaupun sempat ngejar ya, tapi gue nggak mau bahas taunting ya, karena taunting menurut gue emang peraturan yang apaan sih gitu kan. Nah, tapi kalau menurut lo dari Eagles sendiri itu Jalen Hurts kemarin itu kan bikin ini ya, Jalen Hurts itu 100 sebenarnya sih passingnya ya menurut gue caur ya Jalen Hurts ya. 115 passingnya, 1 touchdown sama 1 interception, dan ini completion percentage-nya di bawah 50%. Cuman dia ya larinya rada-rada kayak Lamar juga, 44 yards, 2 touchdown. Nah, tapi gue nggak bakal nanya Jalen Hurts. Gue mau nanya Miles Sanders. Ini kenapa Miles Sanders jarang banget dikasih lari ya? Kenapa ini? Apa mungkin playbooknya Nick Sirianni memang gak cocok buat Miles Sanders apa gimana atau apa? Miles Sanders di game kemarin memang kelihatan banget agak kurang dipakai ya sama Jalen Hurts. Itu bahkan sampai broadcasternya Fox itu kan disiarin sama Fox ya yang di sana by the way. Ya disiarin karena kan ya Tuesday Night Football disiarin sama Fox, dan itu tuh bahkan broadcasternya sampai ngeh kalau misalnya fans di sana, fans penonton di Lincoln Financial Field Stadium itu benar-benar ayo running game, maksudnya sampai benar-benar ngeh itu. Emang berarti ada yang menurut gue kayak ada yang nggak, mungkin bukan dari playbook ya, bisa jadi mungkin Jalen Hurts yang mungkin nggak mau bervariasi dengan running game, mungkin karena memang Jalen Hurts ya sebenarnya untuk urusan passing sih it's not really that bad, cuman memang karena dia bisa lari juga dia tuh lupa kalau dia tuh punya running back di belakang. Dia punya Miles Sanders, walaupun sebenarnya Miles Sanders ketika akhirnya diutilize sebenarnya juga bagus kok, maksudnya dia memang useful, eksplosif lah, maksudnya kemarin pun juga, tapi ya kayak kurang aja gitu, kurang opportunity yang dikasih buat Miles Sanders. Padahal kalau misalnya memang passing game-nya lagi buntu, Miles Sanders could be the solution menurut gue. Oke. Kalau lu terakhir Kak, menurut lu kenapa sih ini Miles Sanders jarang banget dikasih lari? Itu pun gue juga nggak begitu paham ya, karena Nick Sirianni ini kan dia dulunya OC-nya dari Frank Reich di Colts, di Indianapolis Colts. Iya. Which is yang sebenarnya itu tim yang sering utilize running back. Kayak pas di 2018-19 mereka utilize Marlon Mack, terus itu 2020 itu mereka utilize Jonathan Taylor. Jadi sebenarnya secara background pun dia ada di offense yang sebenarnya sering banget utilize running back. Cuman entah kenapa, apa mereka terlalu percaya sama Jalen Hurts buat nge-carry offense-nya, atau mereka ngelihatnya kayak offensive line-nya Eagles kan nggak begitu bagus setelah berkali-kali cedera ya. Jadi mereka mungkin coba abandon running game, atau kemarin itu karena ngelihat Tampa Bay Buccaneers itu punya run defense yang salah satu yang terbaik di NFL. Oh iya, Buccaneers ya, dia highest
Bisa jadi. Dia tertinggi bisa yang jadi sih, laut sebenarnya. yardsnya paling sedikit ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi mereka udah kayak kalau misalkan running game ntar paling di stop, mending passing terus aja gitu. Coba aja. Walaupun sebenarnya yang ketiga yang terakhir itu agak bingung juga karena week sebelumnya pun juga kayak gini. Iya, itu dia makanya. Jadi ya who knows ya, mungkin pekan depan bisa lebih dipakai lagi Miles Sanders. Jadi kita lihat aja. Oke. Cuman gini deh, on the note ya, yang kenapa nggak main passing game, cuman yang kemarin cuma dapat passing touchdown itu cuma Zach Ertz doang, technically. Dan tiga dari, maksudnya receiver mereka lah 3 dan 1 tight end pun yang benar-benar cuma bikin touchdown ya cuma Zach Ertz doang. Jadi sebenarnya problemnya tuh bisa jadi ada antara dua. Problemnya bisa jadi antara karena lawan yang memang running defense Buccaneers memang yang bagus, atau mungkin memang Jalen Hurts-nya yang kurang mau nge-utilize Miles Sanders-nya sih kalau menurut gue. Nah, dan breaking news, Zach Ertz di-trade ke Cardinals. Wah, gila ya. Gila loh ya. Oh iya. Gila, dia bangun-bangun undefeated loh. Bangun tidur. Aduh, oh iya week depan iya kan, woke up feeling undefeated dia. Wah, gila ya, enak ya jadi Zach Ertz sih. 7-0 iya makanya gila ya. Ini kalau Cardinals nggak masuk Super Bowl sih bakal dicengin habis-habisan sih sama gue ya. Sama gue sih, gue bakal kalau misalkan Cardinals nggak masuk playoff ya, gue bakal dicengin habis-habisan tuh tim. Iya, tim tetangga nih yang berisik banget ya, nggak masuk playoff, aneh dasar. Lagi bagus biasa. Iya. Nah, kita langsung ke next match ya. Next match ini yang ditayangin Mola, Jaguars. Gila ya, keren ya. Tapi yang misang itu ntar ya, Gue mau nanya dulu yang pertama ke lo, Trevor Lawrence menurut lu kemarin walaupun menang, kelihatannya kayak masih kesulitan apa gimana? Satu yang menurut gua menjadi masalah di offense-nya Jaguars kemarin di London Games itu nggak terlalu banyak make James Robinson. Nah, menurut gua salah satu kunci harusnya Jaguars gamingnya tuh bisa jalan ya, harus ganti-gantian antara passing game dan running game. Karena lawan lu cuma, dan tanda kutip ya, cuma Dolphins pun sekarang musim ini running defense-nya pun nggak terlalu bagus menurut gua, karena kalau Finally udah nggak ada. Salah satu yang jadi elemen penting kenapa running defense-nya Miami itu lumayan musim lalu. Mereka harusnya bisa memakai James Robinson sebanyak mungkin, walaupun sebenarnya juga nggak masalah juga sih, mungkin ada kepentingan fantasi atau apapun. Sebenarnya kemarin pun dia Trevor Lawrence pun nggak bisa dibilang jelek ya, dia throwing 319 yard dan ya 1 touchdown yang Marvin Jones itu yang menurut gue cukup keren. Oh iya, touchdown yang dia abis ini ya, pas mau abis first half ya? Iya, itu kan yang ke pojokan. Iya. Oke. Dan menurut gue kenapa harus lebih banyak utilize James Robinson, karena di game kemarin dia durability, jadi nggak cuma rushing attempt aja, jadi catch ability juga dipakai, walaupun mungkin memang nggak sebagus kayak running back kayak Alvin Kamara atau mungkin kayak Christian McCaffrey, but when he can do that, itu bakal menambah opsi serangan dari Trevor Lawrence. Kalau misalnya wide receiver mereka udah ketutup gitu, udah nggak keblok, dan James Robinson could be the solution for them. Jadi menurut gue sih memang harus lebih banyak memakai James Robinson, dan game situationnya sih menurut gue kemarin ketika lawan Dolphins itu harusnya bisa menjadi advantage buat mereka, karena selain memang rushing defense mereka nggak terlalu bagus untuk sekarang, secondary mereka pun juga biasa aja gitu. Oke. Kak, Tua Tango Vailoa. Menurut lu Dolphins nyesel nggak sih ambil Tua? In hindsight ya pasti ada penyesalan lah, kayak mereka tahu
habis itu Herbert Herbert loh. di pick ke-6, terus jadi Rookie of the Year, sekarang lagi MVP race, walaupun ya nanti kita bahas tentang Herbert ya. Iya. Tapi ya kalau misalkan ditarik ke belakang pas draft itu, Dolphins gue yakin gak akan mikir 2 kali buat draft tua ya, karena walaupun dengan injury-nya, tapi sebelum dia injury pun dia itu salah satu kandidat Heisman pas dia di college. Dan secara quality sih, if dia stay healthy, itu dia bisa jadi franchise quarterback ya buat Dolphins. Mungkin ya kesulitan pertama dia adalah dia kan kidal. Dia kidal dan dia harus ya adapt sama iklimnya NFL yang kayak WR running back ataupun tight end-nya ya terbiasa dengan quarterback yang tangannya kanan. Iya. Dan entah kenapa ya dari musim lalu sama musim ini tuh Tua agak segan buat buat main long pass. Antara mungkin dia terbiasa dengan sistemnya Alabama yang lebih ke accurate QB yang nggak neko-neko, nggak ngambil nggak jadi gunslinger yang lempar jauh-jauh ke sana kemari, tapi tipe-tipe yang accurate QB mungkin ada ada mungkin pengaruhnya dari efek college. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat yang kemarin lawan Jaguars itu Tua itu kemarin mulai startnya itu bagus banget. Dia accurate dan juga dia dapat lah banyak opsinya, adalah dia ada Gesicki, ada Jalen Waddle juga yang sama-sama di Alabama juga. So mungkin pertandingan kemarin ya kalau bisa gue kasih grade untuk Tua itu adalah B+ ya. Kalau misalkan gue bisa kasih grade, karena Tua mulai dengan baik tapi pas masuk pertengahan tuh ya kayak mulai hilang ritmenya, udah mulai hilang ritmenya, nggak miss pass segala macam, third and out, ada beberapa kali punt, terus habis itu juga quarter 3 dia ada interception. Jadi ya adalah room untuk improvement buat Tua di pekan depan. Tapi kemarin juga kalau nggak salah Tua ada beberapa throw yang sloppy banget ya. Kalau nggak salah ada salah satu yang dia ini ya, yang dia kalau nggak salah dia ada intercept satu ya? Ada intercept. Ada intercept satu, sama dia juga sempet ini juga ya kan? Kalau nggak salah, dia nggak lost fumble ya, cuman ya satu intercept, sama ada play juga yang agak dipertanyakan yang pas kapan gitu ya. Kalau nggak salah passing apa running gitu, gue lupa, ada pokoknya. Nah, terus, gue mau bahas yang kejadian itu tuh. Itu gimana reaksi lu pas lihat tendangan kickernya Jaguars namanya Matthew Wright? Misang anjir. Dari kanan gue kan nonton ya. Gue nonton, itu bolanya ke kanan. Gue langsung balik badan aja, langsung nggak masuk. Tuh pas gue balik lagi, lah kok komentatornya teriak si Kevin Harlan kan, salah satu GOAT komentator American sport. Tetep masuk, anjing lu. Gimana reaksinya pas itu, Kak? Heran juga sih, kok bisa kayak gitu. Entah kayaknya anginnya juga nggak terlalu kencang juga sebenarnya. Iya, makanya kan Tottenham Hotspur Stadium kan kayaknya ruangan terbukanya buat masuk angin nggak terlalu banyak kan? Iya. Ya mungkin ya itu somehow tendangannya masuk ya. Gue nggak tahu itu emang tekniknya dari Matthew Wright atau bukan. Cuman ya itu tendangan yang kayaknya entah kenapa cocok banget karena di Inggris kan. Katanya Bend It Like Beckham. Iya, Bend It Like Beckham ya. Ya jadi ya kalau reaksi gue mah ya gue kaget aja kok bisa gitu. Udah gue kirain, gue juga ngiranya bakal keluar, udah bakal ke kanan, tahu-taunya dia belok ke kiri, masuk ke pojokan. Iya, makanya gila sih emang. Reaksi lu gimana, pas lihat tendangan misangnya itu? Gue sih udah berharap, bukan berharap sih, gue itu kan gue udah ngantuk ya nontonnya, itu udah malam banget ya, gitu ya, belum malam banget sih, cuman itu ya udah, maksudnya ini kayaknya bakal OT nih, udah capek lah. Tapi pas gue lihat lagi loh, wait bentar kan, kayak
kok si Kevin Harlan kok ngomongnya kok tiba-tiba kenceng nadanya lah kok masuk maksud gue ya maybe it kind of luck ya maksudnya ya mungkin emang lagi hokinya Jacksonville ya memang lagi di situ lagi menurut gue itu kayak shot luck lah. I mean itu walaupun ada faktor angin apa segala macam ya bola kalau udah di atas dia di udara kan nggak ada yang bisa kontrol, even kicker pun mungkin udah ancang-ancang mau nendang kemana kan ujung-ujungnya juga arah angin yang menentukan gitu kan. Jadi ya menurut gue ada faktor luck yang lumayan besar aja sih di Jaguars pada waktu itu. Oke. Berarti karena Jaguars menang ya, berarti tadi gue bilang di awal itu 20 kala beruntunnya Jaguars akhirnya berhenti ya. Ya Allah, 20 kali kalah ya. Aduh. Nah, sekarang yang losing streak-nya paling banyak adalah Lions. 10 kali kalah beruntun ya Allah nih tim ya. Itu gue mau bahas dikit, lu gak kasihan apa liat mantan lu di Lions makin tersiksa tuh, apalagi kemarin Dan Campbell coachnya udah nge-call out Jared Goff loh. Ya ampun, baru 6 game udah di call out. Ya emang gua harus peduli gitu. Wih, gila. Udah move on nih. Udah di Lions gua ngapain peduli lagi, toh gua udah punya pengganti yang jauh lebih baik daripada Jared Goff. Gila ya, kalau yang baru udah bagusan ngapain ngingetin mantan lagi ya? Betul. Gila. Nah, next kita ke game yang jam 12 yang ditayangin Mola itu ada Chiefs lawan WFT yang menang Chiefs 31-13. Nah, oke. Chiefs menang, ya kan? Oke, Chiefs menang. Cuman yang jadi pertanyaan gua itu adalah Mahomes kenapa? Mahomes kenapa sih? Apa sih yang salah sama Mahomes? Menurut itu kenapa, Kak? Kita breakdown dikit aja kali ya. Untuk yang 2 interception-nya itu, yang pertama sebenarnya agak sedikit 50-50 ya antara salahnya Mahomes atau salahnya Tyreek. Iya. Karena Tyreek mungkin kayak rutenya terlalu jauh dia jalan, jadi Mahomes ngelihatnya kan kayak harusnya dia itu kayak pas yang udah didesain dan dia Tyreek kayaknya overrun the route, jadi pasnya akurat dan mantul ke defensive player dari WFT. Iya. Yang kedua interception, gue bisa bilang itu murni kesalahannya Mahomes. Nah, itu interception yang kedua menurut gue ya. Kenapa Mahomes nggak jatuhin badan aja buat cek, karena kan ini lagi third down ya. Kan bisa go for it buat fourth down ya. Ini maksa dilempar ya, bolanya udah kayak bola. Ya lu tau kan kayak ya misalnya lagi nikahan terus lemparan buket gitu kan. Nah kayak gitu bolanya udah langsung dapet. Nah, itu menurut lu kesalahan yang udah biasa dilakukan apa Mahomes atau gimana atau gimana menurut lu? Mungkin ya Mahomes ngelihatnya kayak dia pernah bikin play-play yang kayak gitu di tahun-tahun sebelumnya dan itu berhasil. Ya dalam pikirannya Mahomes mungkin dia pikir kalau ini lemparan yang udah gue bikin setiap game itu bisa lah gue bikin. Padahal sebenarnya ya nggak bisa kayak gitu. Kayak lo tetap harus take care the ball. Lo udah kalau saya itu udah di red zone-nya WFT dan itu udah tinggal beberapa yards lagi mungkin bisa masuk field goal range. Maksain passing kayak gitu sih menurut gue bukanlah Mahomes yang kayak kita tahu lah itu. Iya. Makanya gue juga heran ya pas lihat yang interception keduanya, Mahomes ngapain kok kebiasaan kok tiba-tiba kayak gitu udah lemparan kayak gitu kan, dipaksa lempar, bolanya gampang banget interception. Aduh, Mahomes. Nah, cuman kan ya abis itu dia bounce back ya, terus menang ya kan. Nah,
Gue mau nanya yang WFT nih. WFT apakah udah saatnya nyari QB apa gimana menurut lu nih? Nih WFT kenapa ya Heineke ya? Atau mungkin ada aspek lain menurut lu kayak defense-nya nih. Kan DL-nya kayak sekarang nggak segila yang musim kemarin kan. Nah, tapi menurut lu gimana? Kalau WFT apa yang salah sih sama WFT sebenarnya? Passing defense-nya juga masih perlu peningkatan memang. Defensive back mereka juga nggak bantu si front seven-nya buat nge-rush quarterback. Dan ya kita bisa lihat dari pertandingan sebelumnya mereka selalu kebobolan lebih dari 250 passing yards. Minus lawan Giants yang emang mereka lebih ke run first dengan Daniel Jones. Tapi kayak lawan Chargers itu lawan Josh Allen dan Buffalo Bills. Lalu juga kemarin lawan Mahomes. Ya passing defense mereka salah satu yang paling jelek di NFL karena ya defensive back-nya yang gue ngeliatnya kayak mereka selalu get overwhelmed sama lawan-lawan mereka. Iya. Dan ya front seven mereka ya somehow itu kayak nggak se-efektif musim lalu. Yang musim lalu tuh bener-bener jadi tulang punggungnya dari tim WFT ini. Jadi I don't know ya, mungkin mereka emang perlu improve di posisi defensive back di secondary untuk draft ke depan. Tapi kalau untuk quarterback tadi lu sempat ngomongin tentang quarterback, tentang Taylor Heineke. Ya Heineke ya. Mungkin akan ada waktunya mereka harus cari quarterback karena gue masih nggak yakin Taylor Heineke itu punya ceiling yang bisa bisa paling tinggi banget itu bakal kayak Baker Mayfield sih. Paling tinggi banget Bakal kayak Baker Mayfield. Untuk ceilingnya ya. Untuk sekarang dia masih di bawah jelas. Jadi belum menjanjikan kalau menurut gue. Oke. Nah, menurut lu Chiefs ini defense-nya kan ada satu ini ya yang satu defense yang Chiefs kebobolan touchdown itu yang kosong banget receiver-nya WFT. Iya. Kenapa sih defense-nya Chiefs? Ada apa ya? Menurut gue sih defense-nya khususnya secondary ya itu musim ini kayak overwhelm aja sih karena nggak cuma overwhelm bahkan at some point bahkan kemarin di lawan WFT pun Rashad Fenton itu gave up reception allowed-nya tuh cukup banyak gitu dan itu costly banget menurut gua, costly buat game walaupun mungkin nggak banyak, mungkin memang Chief menang cuman itu menurut gue menjadi salah satu ini loh ditunjukin ya Chief itu nggak sebagus musim lalu kok. Chief tuh sekarang lebih vulnerable aja menurut gue. Apalagi setelah mereka drafting Nick Bolton di second round. Nick Bolton pun menurut gue juga belum perform as much as the team needed. Jadi menurut gue sih masih just an average linebacker aja gitu, belum benar-benar kayak step up, ya kata-kata sih gitu ya, mungkin untuk urusan Nick Bolton gitu. Cuman problemnya musim lalu kan Chief itu ada di linebacker dan mereka akhirnya drafting Nick Bolton walaupun memang outputnya memang belum berbicara banyak. Cuman sekarang nambah lagi masalahnya sekarang ada di secondary. Dan menurut gue dengan Rashad Fenton yang give up reception allowed yang di match kali ini cukup banyak walaupun memang akhirnya menang, itu kayak udah menjadi justifikasi kalau misalnya ini loh sebenarnya masalahnya sekarang tuh ada di secondary. Mungkin untuk linebackers itu mungkin masih bisa ditambah Sulam lah, yang maksudnya posisinya yang cukup versatile dan masih bisa ditambah Sulam. Cuman untuk kalau secondary ini yang menjadi PR sih karena
di match sebelumnya, di match ketika lawan Buffalo Bills itu kan Daniel Sorensen parah banget, hancur banget, benar-benar hancur. Dan di match kali ini Rashad Fenton yang menurut gue semakin menjustifikasi kalau misalnya masalah sebenarnya di Kansas City Chiefs itu adalah di secondary ya. Duh, emang kacau sih. Gue juga heran gue liat defense Chiefs yang ngasih touchdown ke siapa sih, Ricky Seals-Jones nggak salah ya, Titan. Ya, Ricky Seals-Jones. Ya itu bener-bener kosong banget, parah itu kosongnya. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya gue disuruh pilih yang salah nih Chiefs, yang salah di Chiefs itu Mahomes atau defense. Menurut gue defense-nya, karena defense jelek, Mahomes-nya kayak nge-carry-nya jadi lebih berat. Kasihan di Mahomes-nya. Dan ya yang tadi kita bilang kayak yang interception keduanya, Tyreek Hill mana lempar ya, boleh ke atas. Anjir. Jadi ya mungkin ini buat petunjuk buat tim selanjutnya ya, karena Chiefs ini next week akan melawan Titans. Nah, ya, Chiefs Titans. Titans ketemu si Badak. King Henry. Udahlah, kalau misalnya diobrak-abrik King Henry, udah nih mah. Berarti lagi-lagi buat fans Broncos, Chargers sama Raiders bisa ngerayain lagi Chiefs di bawah. Ini momen langka ini selama eranya Mahomes ini. Ya kan? Momen langka ini. Iya. Ya kan? Nah, next kita ke ini. Kita ke Ravens Chargers yang tadi gue udah bilang itu sebenarnya pas memasuki week 6 tuh hype-nya tinggi karena Herbert lawan Lamar nih, 2 QB yang bakal membawa bendera NFL saat veteran QB kayak Brady dan lain-lain pensiun ya. Brady mah 50 kayak belum pensiun kali ya. Tapi ternyata dibantai nih Chargers. Kenapa nih, Kak? Hype-nya sebenarnya kan Herbert lawan Lamar ya. Iya, Herbert lawan Lamar, iya. Tapi ditentuinnya bukan sama Herbert sama Lamar kemarin. Sama apa? Ya Lamar kemarin 2 interception juga. Oh iya. Dan emang dia nggak banyak involved di passing game. Yang paling beda banget antara kedua tim adalah dari running game-nya masing-masing. Baltimore punya 38 kali attempt rushing, 187 yards, 3 rushing touchdown dengan 3 pemain berbeda. 3 pemain berbeda? Ada Latavius Murray yang emang dari awal mereka di Ravens, Devontae Freeman, sama dia boleh disebut namanya nih dia. Taruh gue cek sampai. Lah! Dia bikin Le'Veon Bell bikin touchdown. What the hell? Wah, Le'Veon Bell sekarang udah di Baltimore, dia jadi situational running back. Ada, ketemu Steelers langsung nyi gitu lagi tanya. Revenge. Dan kemarin pun juga Ravens berani loh mereka main running game dengan kayak switching the hot hands aja. Jadi ganti-gantian antara Devontae Freeman, terus habis itu gantian ke Latavius Murray, atau kalau misalkan dia short yard bisa pakai Le'Veon Bell atau mereka ke Latavius Murray. Dan Lamar as usual dia masih run RB1 juga, RB1 self. Dan yang paling miris adalah Chargers nggak bisa establish the run game. Eckler benar-benar dimatiin kemarin sama Ravens. 12 attempt dan cuma 26 yards, dan bahkan Austin Eckler bukan rushing leadernya kemarin di Chargers. Siapa tuh? Justin Herbert lah, ini leader yardnya. Wah. Cuma 26 rushing yards. Dan mereka juga 3 dari 12 untuk third down conversion, fourth down conversionnya juga 1 dari 4. Jadi mereka gagal mulu buat fourth down-nya. Dan ya Baltimore basically ya nguasain gamenya banget, 38 menit possession dibandingkan 21 menit. Jadi it's a massive dub banget sih buat Ravens. Apalagi mereka kan juga udah kena injury. Wah, banyak ya udah. BPJS tuh Ravens, cuman ya, Browns juga kemarin BPJS-nya juga banyak banget kemarin kalau Browns. Iya, dan
kayak offensive tackle mereka juga sempet ada isu cedera-cedera juga. Running back mereka udah masuk IR semua. Iya. Jadi menurut gue rekor 5-1-nya Ravens ini lebih impresif dibandingkan Cardinals 6-0 karena karena satu pemainnya banyak yang cedera, kedua di divisinya itu ada Browns sama Bengals yang sekarang lagi on fire juga. Iya. Walaupun kayak gue lupa Ravens sempat ngelawan 2 tim itu atau enggak ya, udah. Kayaknya Ravens kalau nggak salah udah ngelawan ini deh. Ntar gue cek ya. Ravens di musim ini lawan AFC North. Oh belum. Oh belum ada. Berarti baru week depan. Lawan Bengals. Lawan Bengals ya. Tapi mereka ngalahin Chiefs, mereka ngalahin Broncos, mereka ngalahin Chargers. So menurut gue mereka tuh tim yang patut diseganin, nggak cuman karena rekornya doang, tapi ya gimana cara mereka mencapai rekor 5-1 itu. Sama apa? Lawan Raiders pun kalahnya kalah hotel. Kalahnya Oh masih iya. Benar. Bukan kalah teknik. Nah, sekarang menurut lu apakah Lamar Jackson masuk top 3, bukan top 5 ya? Top 3 MVP. Untuk MVP gue kayaknya agak harus mengeliminasi Lamar Jackson dulu. Oh, oke. Kenapa? Karena on my top of mind 3 gue kalau MVP sekarang adalah Kyler Murray. Itu gue nggak bisa menafikan lah. Memang udah harus gue masukin ke situ gitu. Karena memang 6-0 is not a joke menurut gue. Josh Allen dan Tom Brady untuk sekarang. Untuk sekarang ya ini juga bakal bisa berganti dengan siapa yang bakal tetap konsisten selama siapa yang bakal konsisten perform itu yang bakal ya top of mind gue untuk jadi MVP. Cuman untuk sekarang 3 orang ini menurut gue impact ke timnya juga sama-sama gede. Walaupun gue juga tidak bisa memungkiri kalau misalnya impact Lamar Jackson di Ravens juga besar. Apalagi untuk musim ini Lamar memang lebih kayaknya untuk lebih fokus untuk bermain passing game. Untuk ketimbang untuk running game. Walaupun lari ya tetap lah, nggak mungkin enggak gitu. Cuman porsinya menurut gue agak sedikit berkurang. Ini kan terlihat ketika di beberapa week yang lalu ketika passing yards-nya itu menjadi highest rekornya dia, kalau nggak salah sekitar 440-an passing yard something. Itu kayak menurut gue John Harbaugh akhirnya bisa punya solusi ketika ketika mungkin akhirnya nggak terlalu mencoba untuk rely on running game-nya Lamar Jackson. Dan apalagi kan udah ada Latavius Murray dan Devonta Freeman yang menurut gue ya a decent running back lah gitu. Jadi carry-nya bisa dibagi menurut gue. Dan itu kan kelihatan banget di match kemarin ya lawan Chargers. Running game-nya bisa dibagi 3 dengan 3 running back yang berbeda. Jadi menurut gue Lamar secara weapon mungkin bisa dibilang yang paling enak tuh musim ini. Karena Marquise Brown menurut gue juga mulai step up ya. Marquise Brown udah mulai step up walaupun tetap primary targetnya masih tetap Mark Andrews, cuman in some situation ketika di ball Marquise Brown sekarang bisa diandelin. Nggak kayak beberapa tahun sebelumnya gitu. Dan Rashad Bateman akhirnya main ya kemarin setelah debut Rashad Bateman akhirnya main dan ya ditarget 6 kali 4 catch dan 29 yard. Ya not bad for a debut lah menurut gue. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke match selanjutnya, gue mau nanya-nanya dulu nih. Kan tadi kan Nohan bilang top 3-nya itu ada Kyler Murray, Brady Josh sama Herbert ya? Josh Allen. Josh Allen. Yeah. Kak, top 3 lu siapa? Karena gue bikin top 3 gue ada yang ngejutin. Nah, Kak, lu siapa? Number 1 gue bisa bilang itu Tom Brady. Kedua siapa ya? Kyler. Ketiga yang akan nanti kita bahas Derrick Henry. Derrick Henry. Oke.
Oke, Derrick Henry. Oke. Nah, kalau gua tapi lu udah bilang ya kayak ketahuan dah gua. Gua ini ya kalau gua gua top 3 gua ini ya yang enggak berurutan ya. Top 3 gua Kyler Murray. Terus Josh Allen oke. Ketiga Derrick Henry. Pak, nanti aja Derrick Henry deh, nanti aja ya. Karena ini Derrick Henry gua speechless kita. Gila nih orang ya. Udahlah. Nah, next kita berarti tadi udah 1 2 3 4 match ya, sisa 2. Nah, kita ke tim saya ya, menang ya. Steelers on Seahawks 23-20. Nah, berarti yang Steelers boleh nanya gue, tapi yang Seahawks gue mau nanya ke rival sedivisinya aja. No, Seahawks nih menurut lu gimana? Game pertama tanpa Russell Wilson, yang sekarang kayaknya Geno Smith yang pertama kali start sejak 2017. Saat dia kalau nggak salah jadi starter Giants yang berhentiin streaknya Eli Manning. Gue masih inget banget itu. Gila, gue sampai shock loh sama siapa namanya McAdoo. Kalau di jokesnya di medsos itu namanya Ben McAdoo ya. McAdoo. Gara-gara ya error mulu loh. Iya, nah gimana mau tuh kalau lihat tim saingan lo di NFC West? Gue harus bilang kalau Seahawks tanpa Russell Wilson itu menurut gue langsung mencoret Seahawks untuk menjadi kandidat masuk playoff. Kenapa Karena walaupun ya ketika lawan Rams, ketika ada satu ya sebelum interception itu kelihatannya Geno Smith memang bagus nih, bahkan passing ini tuh komplit 5/5 terus akhirnya bikin touchdown gitu. Cuman balik lagi gue kayak melihat Geno Smith back to his usual form, dan walaupun kemarin dia bikin 23/32 attempts, 201 yard passing yard gitu. Cuman ada satu play yang itu turnover worthy banget sih menurut gue. Itu sangat bikin, menurut gue ya, kalau misalnya play itu kalau misalnya play itu berhasil, mungkin itu bakal menjadi savior, bakal menjadi savior untuk Seahawks. Cuman kan pada akhirnya itu worth turnover lah. Akhirnya bakal costly, dan itu chance mereka untuk menang kayak gagal juga. Jadi menurut gue agak disayangkan aja sih, karena seharusnya Seahawks bisa menang menurut gue. Harusnya di itu Seahawks bisa menang. Cuman ya balik lagi, Geno Smith ketika melakukan risky move, akhirnya ketika melakukan itu menjadi turnover. Itu yang gue juga perhatiin ketika lawan Rams. Dan menurut salah satu ya intercept dia tuh memang dari move passing play-nya menurut gua agak riskan, dan hal ini terjadi lagi ketika lawan Steelers. Jadi menurut gue ya selama masih Geno Smith under the center, bye playoff sih menurut gua. Oke. Nah, Kak, apa yang mau ditanya ke gua sama mengenai tim jagoan gua yang gua juga sampai bingung kenapa mesti menang sih, katanya mau nyari QB. Ya, kan kita lihat juga lawannya siapa. Oke. Kemarin Geno Smith stats-nya ya, gue sedikit baca dikit. 23 complete dari 32 attempt, 209 yards, 1 touchdown, 99 pass rating juga, dan ada Alex Collins juga yang gantiin Chris Carson. 101 yards, 1 touchdown. Kenapa sih dia dengan defense-nya Steelers? Padahal gue nonton itu first half itu Steelers udah live out banget, itu nggak ngasih kesempatan buat Geno sama sekali ataupun
Alex Collins ataupun siapapun running back yang kemarin ada di Dallas sama Travis Homer itu kan 0 poin ya di first half. Terus masuk quarter 4 udah kebobolan 17 poin dia. Nah, Menurut lo gimana nih? Gimana mungkin? Kalau menurut gue gini, menurut gue buat di inside linebacker-nya ini Devin Bush sama Schobert masih agak-agak nggak connect ya. Masih agak connect. Jadi tuh inside linebacker Steelers kan ada dua ya, Josh Schobert sama Devin Bush. Devin Bush ini lebih ngarah buat nyerang. Josh Schobert ini lebih ngarah buat jaga passing. Ya kan? Nah, jadi menurut gue dua ini masih nggak connect gitu. Nah, tapi menurut gue itu bukan salah terbesar ya. Salah terbesarnya Steelers itu seperti biasa nih dari lama sebenarnya. Di second half itu nggak ada adjustment-nya gitu. Mereka kira oh Geno Smith ini bakal passing lagi. Ternyata kasih ke Alex Collins. Yang gue heran nih, Alex Collins bisa nembus 100 yards dan running back yang lain bisa lari enak gitu kan. Jadi ada nih satu pas itu gue nonton film studinya ya, kenapa defense Steelers tiba-tiba second half jadi kayak gini. Ternyata itu Minkah Fitzpatrick sempat ditaruh jadi linebacker. What? Gue juga bingung kenapa dijadiin linebacker. Ya jadi itu karena gini loh, karena gini. Minkah Fitzpatrick sempat jadi linebacker. Dia misalnya disuruh jaga buat ini kan, buat run play gitu, misalnya tengah. Ya dia kan tapi kan lebih prefer buat jaga passing kan. Nah pas runningnya ya dia masih kurang paham sama gimana playnya itu. Jadi sering kelewat gitu. Makanya sebenarnya tuh kemarin Minkah itu menurut gua mainnya nggak jelek, cuman ada beberapa yang dia miss tackle gitu. Jadi gue juga heran kenapa Minkahnya ditaruh jadi linebacker. Dan sempat juga gue pernah lihat, gue kemarin lihat itu Minkah dijadiin slot cornerback. Tapi slot cornerback lumayan dia. Ya, gue nggak heran kalau slot itu dia nggak heran karena dia pernah main juga di Dolphins sebagai corner. Nah, cuman kan ya gue takutnya nih kan, ya tahu-tahu gitu si Minkah ngambek lagi maunya jadi safety gitu kan. Nah, cuman ya kemarin menurut gue salahnya ini yang kalau defensive line menurut gue bagus banget. Cameron Hayward. Gila lah Cameron Hayward udah gokil. Terus yang lainnya kayak misalnya contoh Chris Wormley atau Henry Mondox juga udah lumayan. Ya outside linebacker ya lo tau lah ya, PJ Watt gitu. Alex Highsmith mainnya lumayan menurut gua. Linebackernya inside-nya masih ngaco. Cornerback suka ada beberapa yang blonde. Tapi gue kagetnya kemarin juga di Metcalf sama si siapa? Tyler Lockett gak nembus 100 yards. Nah ini bagus berarti jaganya. Tapi ada beberapa yang bikin penalti juga, penalti DPI gitu. Nah sama safety sih, aduh gue juga masih heran kenapa defensive coordinatornya pasang Minkah di linebacker gitu. Nah tapi gue sekarang nanya ke kalian berdua ya. DK Metcalf yang nggak out pas try-try, menurut kalian itu keputusan yang emang harusnya kayak gitu apa salah, Kak? Menurut lo DK Metcalf? Gue ngeliatnya itu cuma brain freeze moment sih. Kayak dia lagi situasinya emang situasi yang panas banget gitu kan. Lagi ya udah detik-detik terakhir juga. Jadi gue nggak ngeliat itu kayak suatu kesengajaan sih, tapi lebih kayak oh iya harusnya gue nggak ini ya, kayak muncul aja gitu reaksinya tiba-tiba harusnya itu dia keluar out of bounds. Jadi kayaknya nggak intentional kalau dari DK Metcalf-nya. Oke. Lu gimana komen lu sama DK Metcalf yang nggak out padahal waktunya udah mau habis? Menurut gue juga sama sih, itu kan ketika pertandingan intensitasnya sedang tinggi-tingginya ya otomatis
fokus apalagi ketika itu kan namanya juga menit akhir ya, badan juga udah capek gitu, badan udah capek, fokus udah hilang kan, kurang ngopi gitu kan, butuh ngopi. Kurang ngopi. Habis match itu emang harusnya di Metcalf tuh ngopi biar fokusnya tetap bisa balik lagi. Tapi kan at that situation ya udah fokus udah buyar lah, badan udah capek gitu kan. Jadi menurut gue sedikit bisa dimengerti sih. Kenapa bisa hilang? Menurut gue cuma hilang fokus aja sih, hilang fokus lah. Kurang asupan cairan sih menurut gue. Cairan ini ya berkafein ya, kopi. Iya lah, ngopi dulu om, ngopi om. Nah, tapi ini yang tadi pagi gue sempet baca tuh di Twitter, ternyata ada tweet war. Saya suka drama ini ya. Jadi legend tight end ini Shannon Sharp itu menanyakan keputusan DK Metcalf yang tidak out. Ternyata dijawab sama DK Metcalf, "Shut up, lil boy." Wow, legend diginiin ya. Wah. Tapi ya ujung-ujungnya DK Metcalf, "Oh iya, saya harus kerja lebih keras ya." Ilah. Ya, obat kan loh. Iya. Aduh, beraninya sama orang tua ya. Aduh. Shannon Sharp itu udah dapet ring sebelum DK Metcalf lahir loh itu. Nah, itu dia malah nyolot ya. Aduh. Nah, terakhir Titans lawan Bills yang menang Titans 34-31. Kak, yang tadi kita udah masukin di MVP candidate Derrick Henry. Lu bayangin loh, Derrick Henry sekarang totalnya 10 touchdown loh. 6 kali main 10 touchdown, termasuk 3 kali hat-trick. Kak, nih orang, ini manusia apaan sih? Heran, gila nih orang emangnya. Yang pasti dia ya kayak dibikin di dalam lab gitu loh. Iya loh. Dia itu untuk emphasize dikit, dia itu tingginya 190. Gila. Beratnya udah 240 pounds atau kalau di kiloin berarti 110-an kilo. Gila. Dan dia kemarin bikin run yang dia long touchdown itu salah satu lari tercepat di musim ini. Badan kayak gitu lari paling kenceng ya. Badannya segede itu badan seukuran QB anjir. Itu pass rusher ya. Itu pass rusher. Dan dia lari sekencang itu dengan badan segede itu. Wah, itu cheat code sih. Cheat code bener-bener. Iya gila, ampun nih orang. Gila ya. Aduh, makanya nih tapi kalau menurut lu nih kayak Derrick Henry yang keseringan lari ini, wah, menurut lu pastinya gampang ketebak ya. Yep. Tapi butuh berapa orang sih buat nekelnya, atau gimana sih cara berhentiin Derrick Henry sebenarnya? Ya harus stack the box, karena Henry kalau gue lihat dia jarang lari outside ya, ke bagian luar. Jadi ke yang di block sama WR itu jarang. Dia mainnya runningnya kebanyakan main dari antara gap antara tackle sama guard, atau dia guard sama center itu bikin hole, terus begitu dia lari ke celahnya itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau coba untuk nge-stop Derrick Henry, yang paling utama adalah mereka harus penuhin tuh zona-zona di antara defensive end linebacker itu, mereka udah harus fokus buat gantiin dari Derrick Henry. Itu salah satu caranya. Oke. Nah, ya walaupun dari kemarin juga orang pada kayak gitu semua, tapi ya hasilnya begitu juga. Sama juga. Kemarin juga Derrick Henry kasih stiff arm loh, ya ampun nih orangnya badak, memang badak. Udah dihitung berapa kali tuh pemain Bills digituin dari musim lalu. Gila. Itu juga yang musim lalu Josh Norman udah nggak ada di timnya. Cara nggak langsung itu udah ngabisin karirnya udah tuh kemarin. If perusak rezeki. Iya makanya gila emangnya. Nah, kalau menurut lu ya di Bills, Stefon Diggs kenapa ya?
Dia malahan kemarin bikin touchdown sampai dibilang sama komentatornya, ya touchdownnya Stephon Diggs menyamai total touchdown adanya Trevon Diggs yang seorang cornerback. Menurut gua untuk match kali ini Bills itu mungkin lebih wide receiver mereka lebih ke lockdown aja sih. Walaupun mungkin maksudnya lockdown di sini tuh enggak benar-benar lock banget, enggak. Ya ada one game on another pun tetap kebuka gitu. Cuman kenapa bisa gua bilang ini lockdown karena Josh Allen sendiri untuk main deep ball-nya nggak bagus untuk di match kali ini. Josh Allen lebih banyak main short pass, mid pass. Makanya kenapa completion dia 33/38. Karena memang Josh Allen pada match kali ini waktu ketika lawan Titans lebih banyak bermain pendek dan juga lari gitu. Lebih banyak main RPO, lebih banyak play action. Dan ya nggak banyak main deep ball kayak waktu lawan Chiefs lalu, karena memang sebenarnya secondary-nya dari Titans menurut gua agak underrated, walaupun menurut gue nggak bisa bilang bagus banget, enggak, cuman at the point when they will deliver gitu. Jadi ketikanya kenapa wide receiver mereka kayak ya Stephon Diggs deh itu kayak ke lockdown ya memang lagi secondary mereka lagi bagus, apalagi kan siapa namanya Baron Murphy bukan Baron Murphy, siapa ya namanya gue lupa. Siapa tuh? Yang mana? Ini secondary-nya Titans. Ya, pokoknya begitulah, secondary Titans itu menurut gue Kevin Byard sih yang paling. Ya, Kevin Byard dan gue maksud. Kevin Byard yang gue maksud tuh Kevin Byard itu menurut gue lagi cukup oke untuk play sebagai secondary. Walaupun kalau Farley ya akhirnya debut juga tapi mainnya cuma ya 15 menit doang bisa cedera. Dan dia cedera ACL loh. Aduh. Iya, cedera lagi. Aduh. Knee injury gitu kan. Dan ya karena itu jadi agak ke lockdown sih menurut gue. Dan sebenarnya kalau dibilang secondary-nya Bills pun juga sebenarnya lagi bagus-bagus ya musim ini. Sebenarnya ya. Iya. Itu kan Taron Johnson baru extension kan 3 tahun gitu. Dan kenapa dia akhirnya di extend 3 tahun? Ya itu kelihatan di game kemarin sebenarnya. Oh iya yang ini ya CB barunya ya. Iya. Taron Johnson ya. Taron Johnson terus juga Jordan Poyer, Micah Hyde itu menurut gue salah satu couple defensive back yang underrated but they play really well. Dan ya mungkin ya, tapi Tre'Davious White lagi agak drop sih musim ini. Kelihatan drop lagi. Bener. Makanya Jordan Poyer dan Micah Hyde sebagai duo safety di belakang tuh menurut gue bagus banget. Cuman memang untuk match kali ini mereka punya faktor X. Titans punya faktor X yaitu di Derrick Henry. Itu sih. Mereka bisa establish running game yang gila sih menurut gue itu. Mungkin kalau diganti bukan dengan Derrick Henry tapi dengan play yang sama, outputnya bakal beda. Cuman in this case ya mereka menghadapi Derrick Henry yang game changer menurut gue. Oke. Nah, terakhir nih, gue mau nanya keputusan yang sangat kontroversial itu ya. Menurut lu fourth down di akhir match itu, fourth downnya Bills, menurut lu itu keputusan tepat gak atau salah? Yang Josh Allen udah 4th and 1 dan deket banget sama end zone tapi dia lari, bukan tendang field goal. Itu keputusan bagus apa salah? Kalau dari gue yang sebagai kacamata penonton, harusnya itu ya ditendang aja, jadiin field goal aja. Karena ya lu menyia-nyiakan poin, walaupun itu cuma 3 poin, but it could be precious kalau misalnya di momen yang seperti itu. 3 poin pun sangat berharga gitu kalau menurut gue. Cuman gue nggak tahu apa yang ada di kepalanya Brian Daboll gitu kan.
sebagai McDermott itunya. Iya, sama McDermott sebagai offensive coordinator, sebagai head coach atau offensive coordinator. Gue nggak bisa menyalahkan apapun di situ. Gue tidak bisa menyalahkan play yang di call sama mereka berdua untuk di 4th and 1. Josh Allen cuma bisa, ya mungkin cuma hanya bisa menuruti apa yang di call oleh mereka berdua. Tapi kalau gue mau posisi, kalau misalnya gue menjadi Josh Allen at that time gitu, gue bakal beli field goal aja, karena 4th and 1 itu menurut gue kalau misalnya lu berhasil, lu oke, tapi kalau misalnya lu gagal, lu bakal malu habis-habisan, karena itu one chance yang nggak bisa lu lewatin gitu aja. Karena kalau misalnya lu 3rd and 1 gitu, lu masih bisa ada chance terakhir untuk melakukan field goal. Cuma kalau 4th and 1, ya udah setelahnya lu udah nggak punya chance apa-apa lagi. Makanya menurut gue sih, kalau gue menjadi Josh Allen, gue bakal field goal aja. Field goal ya? Josh Allen, iya. Oke. Kak, gimana menurut lu? Keputusan yang tepat apa salah? Kalau misalkan gue posisiin diri gue sebagai Brian Daboll ataupun Sean McDermott, gue ngeliat Josh Allen 6'5", kayak 230 pounds atau lebih, dan dia juga sering carry bola juga. Jadi ya mereka mikir, 4th and 1 ini 1 yard lah dapat, harusnya kalau Josh Allen bisa masuk. Menurut gue sebenarnya call-nya itu nggak jelek-jelek amat, eksekusinya yang gagal. Eksekusinya ya? Soalnya kalau berhasil itu ya at least bisa dapat 2-3 yard, terus mereka kan masih ada 1 time out sendiri. Kalau misalkan mereka bisa 1 pass play, atau kalaupun gagal juga mereka tinggal field goal. Kalau misalkan run-nya berhasil kan udah first down, terus habis itu tinggal run lagi ya 2 yard, mungkin bisa achievable lah. Jadi itu mungkin pikirannya dari Sean McDermott sama Brian Daboll. But ya karena eksekusinya ya gagal, pasti dipertanyakan. Jadi itu sih sebenarnya kalau menurut gue. Oke. Nah, jadi itu podcast week 6 review buat hari ini. Nah, thank you yang udah nonton di YouTube, thank you juga udah dengerin di audio only di Spotify. Lagi-lagi jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi, langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media udah kita tulis di deskripsi video ini. Terus kemarin gue udah bikin vlog, kalau misalnya kalian pengen ditambahin lagi vlognya, terus aja di komen, karena kemarin gue baca kayak ternyata juga ada lumayan minta nambah lagi vlognya. Nah, nanti gue pikir lagi deh buat next vlog gimana. Jadi tulis aja buat kalian yang pengen nonton vlognya, langsung tulis di bawah di komennya. Jadi thank you Oka dan Noha udah join. See you di week 7 review selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.